Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana keadaannya? Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Saya dari kru Media Center MBCNU Palengaan. Hari ini akan membahas tentang Harlah IPPNU yang ke-69. Kebetulan hari ini narasumbernya itu dari Ketua PAC IPPNU Palengaan itu sendiri, yaitu Rekanita Yani Laila. Halo Rekanita. Halo Rekanita ya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya ya. gimana? Alhamdulillah juga lancar. Semoga ya. Nanti semoga kedepannya 25 hari ya untuk menjelang Ramadan. 25 hari ke depan Ya. semoga kita semua diberikan kesehatan, lancar dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah. Amin. Kalau Rekanita sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke. Sekarang itu kan bulan Maret, itu semarak dengan Harlah IPPNU yang ke-69 Rekanita. Mungkin sama Rekanita itu dijelaskan apa sih IPPNU itu mulai dari sejarah terlebih dahulu. Baik. Ya, berbicara mengenai IPPNU ya Rekanita. IPPNU itu sendiri kan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang merupakan banom dari NU yang menghimpun para pelajar, santri, mahasiswi ya, yang berasaskan Pancasila dan serta berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berangkat dari IPPNU. Dulu IPPNU itu awal mulanya itu bersama IPNU, sehingga pada waktu itu IPPNU itu diberikan nama IPNU Putri, gitu Rekanita. Iya. Nah, bertepatan pada tanggal 14 September 1955 waktu itu Muktamar NU yang ke-20 di Surabaya, itu Kiai Toha Mansur, pendiri IPNU ya, Iya. pada waktu itu mengemukakan bahwasanya harus ada organisasi tersendiri bagi pelajar putri pada waktu itu. Menindaklanjuti Muktamar NU yang ke-20, ini langsung mengupas ke sejarahnya ya. Ya boleh. Menindaklanjuti Muktamar NU yang ke-20 di Surabaya, pada waktu itu para pelajar putri merencanakan, waktu itu para pelajar putri itu masih menuntut ilmu di SGA pada waktu itu. SGA itu Sekolah Guru Agama. Nah, pada waktu itu Rekanita, mereka ingin memusyawarahkan hasil dari Muktamar NU yang ke-20 itu. Musyawarahnya itu mengenai apa? Mengenai penyataan yang disampaikan oleh Kiai pendiri IPNU. Iya. Yaitu tentang bagaimana organisasi itu, pelajar putri itu harus mempunyai organisasi tersendiri pada waktu itu. Lalu kemudian menindaklanjuti tersebut, diadakanlah musyawarah bersama dengan pelajar putri pada waktu itu di kediaman Nyai Mahsyud pada waktu itu. Di kediaman Nyai Mahsyud pada tahun 1954, Iya. akhir tahunnya. Nah, musyawarahnya itu diikuti oleh 5 pelajar putri. Salah satunya si pendiri IPPNU itu sendiri. Iya. Nyai, tahu ya pendiri IPPNU? Duh, gak tahu nih. Mungkin bisa disepil lah gitu loh. Jadi pendirinya itu Nyai Haji Umroh Mahfudah. Oh. Ya, diikuti oleh keempat pelajar putri pada waktu itu, diantaranya Atikoh Murtado, Latifah Hashim, terus Romlah, dan kalau nggak salah Maisyarah, hampir lupa itu. Kalau nggak salah itu Maisyarah, intinya 5 pelajar putri waktu itu. Nah, lalu itulah sudah menghasilkan musyawarah. Lalu tanggal 20 sampai 5 Maret, Iya. itu kan ini awalnya masih sama IPNU ya. Iya. Tanggal 20 Maret sampai 5 Maret itu IPNU mengadakan muktamar pertama. Iya. Diselenggarakannya di Malang waktu itu. Nah, di muktamar yang pertama itu Rekanita baru
Ibnu Putri, kan dulu masih Ibnu Putri ya. Ibnu Putri ikut andil pada muktamar itu, sehingga Ibnu waktu itu diikuti oleh 5 cabang di situ. 5 cabangnya itu ada di cabang itu, cabang Malang, cabang Kediri, cabang Surakarta, terus keduanya cabang Yogyakarta sama cabang Lumajang. Nah, di cabang Yogyakarta itu sendiri diikuti oleh Nyai Asia, dan cabang Surakarta diikuti oleh Nyai Umrah Mahfrudo, terus di cabang Malang Mahmudah, terus di Lumajang itu Zanifah, terus Nafizah, terus di cabang Kediri itu diikuti oleh Mas Lama waktu itu. Sehingga pada Muktamar Ibnu yang pertama itu disebut dengan konferensi pasca daerah. Kenapa kalau demikian? Karena pada waktu itu pelajar putri yang mengikuti itu hanya 5 cabang yang mewakili daerah di setiap Indonesia. Nah, dengan itulah kan pelajar putri pada waktu itu mengikuti konferensi, dan bertepatan pada tanggal 2 Maretnya itu membahas tentang pelajar putri, Ibnu Putri begitu. Nah, pada waktu itu menghasilkanlah pada 2 Maret 1955 bertepatan pada 8 Rajab 1743 ya, itu disepakatilah, anggaplah disahkannya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ibnu Putri itu menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang secara organisir dan administratif itu berpisah dari Ibnu. Sehingga pada tanggal itu juga 2 Maret 1955 itu baru disahkan menjadi hari lahir Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita ketahui pada bulan Maret dari kemarin kita sudah berbondong-bondong loh memperingati semarakkanlah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ya karena sudah tidak terasa kita berapa tahun ya, dari 9 tahun. Sudah tak terasa 69 tahun kita berkiprah mewarnai Nusantara ya. Ya mungkin hanya itu sih sekilas sejarah rekanita mengenai Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, mulai dari yang berawal dari Ibnu Putri sehingga sekarang menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Wah, Masya Allah, terima kasih penjelasannya. Baik, bisa disimpulkan kalau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu berawal dari Ibnu Putri begitu. Dari 1954 disahkan menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 2 Maret 1955. Betul sekali dengan itu. Baik, teman-teman di rumah, gini rekanita, belum tentu mereka itu tahu IPPNU itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan mereka itu bisa masuk kepada organisasi kita itu seperti apa begitu. Oh iya benar sekali ya. Sebenarnya mengaca dari keadaan lingkungan kita sendiri, mereka itu sangat loh pengen berkiprah seperti kita. Bahkan ada di salah satu cerita dulu ya, di salah satu acara itu, Mbak, saya pengen loh jadi seperti Mbak, ya beraktivitas di masyarakat gitu. Sebenarnya gimana sih Mbak? Saya ingin menjadi pengurus PAC waktu itu ya, karena saya ngisinya di PAC. Saya bilang, rekanita, maaf, Dek, gitu saya. Begini ya, untuk menjadi pengurusan di tingkat PAC, apalagi di tingkat PAC, untuk menjadi anggota dari kita sendiri itu harus ada jenjang kaderisasinya begitu. Jenjang kaderisasi itu apa aja, Mbak, katanya. Lalu saya jelaskan, nah ini loh ya, menyangkut ya. Nah, jadi jenjang pengkaderan itu dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu yang jenjang pertama itu ada yang namanya Makesta, masa kesetiaan anggota. Nah, di situ karena kita memang belum kenal, menurut pepatah kan belum kenal belum mengetahui maka tidak akan sayang. Tentu belum kenal tidak akan setia loh ya. Jadi masa kesetiaan anggota itu jenjang kader pertama untuk kita menjadi anggota ke IPPNU. Iya, karena menjadi anggota dan pengurus itu beda kan kita. Maaf ya. Gini ya, jenjang pertama itu Makesta, masa kesetiaan anggota. Jenjang pengkaderan kedua itu baru namanya Lakmut, latihan kader muda. Lalu di atasnya lagi itu ada Latin Natal. Terus
Tapi itu Latin-Latper itu masuk ke pengkaderan non formal ya. Iya. Jadi di formalnya itu cukup ke Makesta, Lakmut dan Lakut ya, Lakut. Sedangkan Latin-Latper itu non formal di luar. Nanti kalau misal dari Lakmut itu mau ke Latin-Latper, kalian mau mengawal, maka itu lebih ke Latin dan Latper gitu. Gitu saya Rekanita. Lalu sebenarnya si Rekanita menurut BPOK pada konferensi yang kemarin itu Rekanita untuk masa di Makesta itu umurnya loh Rekanita ya, karena sekarang itu sudah 18 itu mentok 18 ke 20 lah gitu. Berarti di IPPNU itu sendiri ada batasan umur untuk masuk begitu? Iya, mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah mencangkup ke lembaga sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lalu ke perguruan tinggi. Namun kalau gitu umurnya masih memadai. Oh iya. Sesuai dengan SDM yang dibutuhkan di lokal wisdomnya itu sendiri. Berarti semisal saya nih mahasiswa misal ingin berkaderisasi di IPPNU itu masih boleh? Boleh Rekanita, boleh. Asalkan itu ya jenjang pengkaderannya itu yang dari awal. Iya. Dari Makesta, bahkan kita loh ini berbicara langsung ya, Iya. mengenai struktural ya, tingkatan-tingkatannya di setiap lembaga. Jadi di IPPNU itu sendiri Rekanita itu ada lokal wisdomnya masing-masing tuh. Iya. Ada di tingkatan pimpinan pusat. Ya, Iya. yang atas itu tingkatan pimpinan pusat. Ada juga tingkatan pimpinan wilayah, terus pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, terus pimpinan ranting, pimpinan anak ranting. Ada juga PKPT di perguruan tinggi. Nah ini cocok loh untuk jika di perguruan tinggi mau berproses. Nah juga ada di pimpinan komisariat, ada pimpinan ranting buat desa. Iya. Jadi nanti ada juga ada pimpinan cabang istimewa. Tapi kalau di daerah Pamekasan ini masih belum ada. Cuma hanya di tingkatan pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, PKPT dan pimpinan komisariat. Oh. Ada juga PKPP loh. PKPP Karena- itu apa Rekanita? Iya, PKPP itu pimpinan pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren yang berkiprah di yang ada di pondok pesantren itu Ikatan Pelajar Putri itu bisa loh diwadahi di sana. Jadi nanti kita untuk mengabdinya, berkhidmatnya itu sudah ada tempat-tempatnya masing-masing. Jika memang dari pondok pesantren nanti sudah pulang ke rumah, maka itu bisa di pimpinan anak cabang. Asalkan pengkaderannya loh yang jelas. Ya, Jadi itu Rekanita. baik, terima kasih penjelasannya Rekanita. Ya. Pengkaderan di IPPNU itu ternyata sudah struktural begitu ya teman-teman yang ada di rumah, mulai dari Makesta, terus ke atasnya lagi itu ada Lakmut, di atasnya lagi ada Lakut. Jadi semisal Rekanita yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah ingin mengawal IPPNU, maka harus ikut pelatihan Latin dan Latpel gitu Benar. ya. Iya. Baik. Rekanita sendiri kan dari PAC IPPNU Palengaan. Ya. Mungkin Rekanita itu bisa menceritakan kronologi adanya IPPNU di Palengaan itu seperti apa? Baik-baik. Ya, sebenarnya ya, kalau berbicara di Kecamatan Palengaan ini Rekanita, memang sangatlah tulen sekali kalau Nahdlatul Ulama itu. Tidak asing sekali karena Kecamatan Palengaan itu sudah hijau langkat lah gitu. Jadi berbicara Hijaunya dengan itu seperti apa? iya, hijaunya itu tentu dengan warga Nahdien loh. Oh, Ya, berbicara pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar dan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kecamatan Palengaan. Awal mulanya dari dulu itu Rekanita ya. Dari dulu itu memang sudah ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kecamatan Palengaan, bahkan sudah terkenal waktu itu. Di pimpinan cabang pun mengakui bahwa dulu pemuda, enggak apa pemuda lah, Iya. pemuda yang paling semangat di Ikatan Pelajar Putri dan Putra itu, IPNU dan IPP itu di Talanakan dan Palengaan. iya. Di situ sudah mulai berkiprah, sudah mulai aktif. Iya. Tapi waktu itu medianya masih ke itu ya, ke ngikutin MWC-nya mungkin karena media belum booming dengan keadaan media yang sekarang. Tuh.
karena mungkin belum ke meditalisasi ya. Lalu pernah vakum Rekanita. Semenjak vakumnya itu agak lama lah Rekanita. Tapi karena kita penggiat berangkat dari yang dari pondok pesantren sudah mengenal IPPNU di PK-nya, terus yang ada di perguruan tinggi sudah mengenal di PKPT-nya. Mereka mulai kembali loh tuh ke desanya kita. Nah, baru kita ada penggerak di waktu itu. Di masanya Kak Gufron dan Mbak Fitrinya. Waktu itu tahun berapa rekan? 2020 ke 2022 waktu itu. Jadi ada penggeraknya. Waktu itu kita dari masing-masing desa itu mengumpulkan pelajar yang masih pelajar, baik itu dari SMA yang bisa aktif untuk mengabdi waktu itu di Ikatan Pelajar Putri. Berkumpul lah, mengadakan musyawarah kecil-kecilan. Yuk kita menghidupkan lagi. Yang dari satunya waktu itu pernah aktif di PKPT, di satunya pernah aktif di PK pondok pesantrennya, dan di salah satunya di SMA di luar pondok pesantren. Jadi kita bermusyawarah bagaimana kita mau menghidupkan PAC Palengan lagi. Waktu itu kita mau menghidupkannya sudah musyawarahnya sudah, kita udah mendapatkan kader. Waktu itu walaupun ada yang kader yang belum ikut Makesta, yuk kita borong. Semuanya yang penting yang mau hikmat dulu. Habis terbentuk, habis pelantikan baru kita kirim. Tuh ikut PAC ikut Makesta ya. Masa kesetiaan anggota ke sana ke PAC yang lain, ke PKPT yang lain. Barulah kita itu udah banyak SDM-nya tuh sudah menjadi kader. Nah, karena terbentuk kembali, yang mengkiprahkannya itu sudah sibuk dengan yang skripsian, sudah sibuk dengan yang satunya mau ke PKPT, itu kita sudah mulai tertimbun tuh. Karena memang yang mengayomi waktu itu kurang ada kendala waktu itu. Jadi hanyalah hidup tapi belum seprogres gitu. Waktu itu mbaknya masih jadi anggota loh waktu itu. Dan alhamdulillah kita karena banyak SDM dan pengkaderan, berangkat dari pengalaman kita kenal karena di sana itu loh ikut Makesta tapi aktifnya di sana. Itu loh di desa itu ikut Makesta di sana. Waktu itu masih terbentuk pimpinan ranting Larangan Badung. Ya. Jadi pencetus pertama pimpinan ranting di Palengan itu Larangan Badung. Iya, pimpinan ranting Larangan Badung Bemaksa waktu Kak Gufron dan Mbak Fitrinya 2020-2022. Nah, habis itu sudah konferensi loh di waktu Agustus 2023. Nah, terpilihnya kami, Kak Gufron dan Mbak Yani. Nah, baru itu alhamdulillah mengenai kaderisasi kita sudah merata ya. Dan sudah mertata kan. Mau diratakan terlebih dahulu. Merata baru tertata. Alhamdulillah kita sudah mengirimkan semua pengurus di PAC Palengan itu sendiri sudah bermakesta dan di pimpinan ranting. Pimpinan ranting pun kita sudah makesta, bahkan pimpinan komisariat yang dulunya pondok pesantren tidak bisa mengadakan makesta. Itu alhamdulillah kita sudah mengajukan ke pimpinan cabang saat rapat terpincap pertama itu di ACC untuk kita pondok pesantren mengadakan makesta dengan instruktur dan bimbingan instruktur dan PAC sendiri. Dan alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan di pimpinan pondok pesantren Taman Sari sudah mulai, dan kita nanti akan ke pimpinan pondok pesantren yang lain. Dan alhamdulillah pada saat ini di PAC Palengan sudah PK dan pimpinan ranting sudah aktif itu sudah sekitar 16 ke 17 itu Mbak. Jadi ke pimpinan rantingnya sudah mulai 5 pimpinan ranting yang aktif SP pada saat ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan desa-desa yang lain ya, karena kita sudah ketahui bersama desa Palengan itu udah berapa desa, dusun, 27 ya? Iya, kalau nggak salah. Iya. Jadi nanti kita akan gercepkan insya Allah. Jika memang kita tidak mumpuni karena ini SP-nya kita sudah di bulan 6 ini ya, nanti kita akan melanjutkan estafet kepengurusannya. Insya Allah kadernya kita, SDM-nya kita sudah mumpuni. Dan alhamdulillah mengenai pimpinan komisariat, kita sudah 15 pimpinan komisariat ya, yang aktif dan pasifnya hanya 2 komisariat karena terkendala pondok pesantren, tapi itu bakal kita aktifkan kembali. Begitu Rekanita mengenai sekitar pimpinan cabang ya di daerah Kecamatan Palengan, karena sudah tidak asing lagi gimana ada acara MWCNU dan NU itu sendiri, tentunya kita banom loh. Bahkan menurut sambutannya MWC itu kita merupakan banom yang sangatlah insya Allah bisa
komunikatif dengan yang lain. Ya rekanita, karena memang hubungannya kita dengan Banom itu sendiri rekanita ada internal dan eksternal ya. Hubungannya kita dengan NU itu sendiri ada eksternal dan internal. Iya. Internalnya ya kita sebagai Banom loh. Di rekanita sebagai Banom, yang mana Banomnya kita itu sama dengan Banom-Banom yang lain. Tapi sasarannya kita yang berbeda. Banomnya kita, sasarannya kita yang seperti saya jelaskan barusan, sasarannya kita ya pelajar putri, santri dan mahasiswi. Sedangkan kalau Banom Fatayat kan di atasnya kita, mbaknya kita. Sedangkan muslimat itu ibunya kita gitu. Jadi kita hubungannya dengan NU ya internalnya sebagai Banom, tapi bedanya dengan Banom yang lain itu sasarannya kita. Kalau eksternal ya hanya kita sebagai integral pemuda lah, pemudi yang bagaimana kita juga mempunyai cita-cita ya sebagai pemudi, bagaimana mengetahui cita-citanya bangsa gitu, bagaimana menghidupkan, gimana berkiprahnya pemuda itu kita di eksternalnya menjadi hubungannya di NU gitu. Mungkin hanya itu ya rekanita. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada closing statement gitu buat teman-teman yang ada di rumah rekanita. Oh ya, baik bagi pelajar ya, pelajar Nusantara, baik khususnya di Kecamatan Pelengahan, kalau kita ingin berkhidmat, bagi itu pelajar putri, baik itu santri dan mahasiswi, jika kita ingin berkhidmat di organisasi yang berasaskan Pancasila dan berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yuk kita bergabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya itu close statement dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Statementnya. Nah, itu tadi teman-teman yang ada di rumah ngabuburit kita pada sore hari ini begitu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.